Wih, dia mulai jalan guys. Nih, kita lihat seperti apa reaksi ikan langfish ketika di daratan guys. Nih, dia mau gali. Jadi seolah-olah dia itu kayak lagi di musim kemarau di alamnya gitu loh guys. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah, jadi guys, hari ini di depan aku udah ada ikan langfish. Jadi ini langfish jenis Afrika ya, atau biasa disebut African langfish guys. Dan ikan African langfish ini punya keistimewaan, yaitu jalan di daratan guys. Wah, kira-kira bener gak sih bisa jalan di daratan? Nah, kali ini aku bakal eksperimen seperti apa sih African langfish ketika di daratan. Jadi langsung aja kita cobain ya. Pertama-tama kita siapin wadah dan juga pasir guys. Nih, ini aku siapin pasir malang aja ya. Nah, untuk pasir malangnya kebetulan karena aku adanya pasir malang merah ya. Jadi nggak masalah kita pakai pasir malang merah untuk eksperimennya guys. Nih, kita langsung tuangin aja kali ya, biar langsung cepet gitu. Oke, kenapa aku pakai pasir malang? Karena teksturnya cenderung nggak terlalu kasar ya, tapi juga nggak terlalu kecil gitu. Nah, dan juga bisa apa ya, menurut aku sih pas banget gitu untuk eksperimen kali ini guys. Nah, ini kita ratain dulu dan nanti bakal kita kasih air juga guys tentunya. Sekarang kita tambahin airnya guys. Nah, jadi kenapa aku pakai air? Supaya daratannya ini nggak terlalu kering. Karena seperti yang kita tahu, meskipun langfish itu nanti bisa jalan di daratan ya, nah itu kita tetap harus menjaga tempatnya itu tetap becek ya, atau tetap basah, tetap lembab, supaya tubuhnya ini nggak terlalu kering. Karena kasihan juga gitu guys ya, supaya tidak menyiksa ya. Nih, ini kita istilahnya becek-becekin gini ya, jadi nggak terlalu kering juga, tapi nggak terlalu dalam juga gitu airnya ya. Yang penting becek gitu aja. Langsung deh kita tangkap ikan langfishnya guys. Nah, di sini kita harus pelan-pelan ya untuk nangkep si langfishnya guys, supaya nggak stres ya. Tuh. Memang agak kesulitan sih guys, mengingat di sini ada kayu, ada filter. Waduh, ini salah-salah bisa kegeser-geser guys. Jadi bener-bener harus pelan-pelan ya. Oke, kita serok dari sini aja. Nah, tuh. Dia mulai, jadi kalau udah nyempil di kayu itu susah banget guys. Nih kita serok ya, bentar. Oke, susah banget dia guys. Tuh, dia tuh kayak sembunyi di kayu-kayu, jadi kita mau nyeroknya itu sulit gitu. Nah, ini guys, ini kayaknya dapet ini guys. Oke, nah ini dia guys, dapet. Wait, bentar, dia ada upaya untuk melarikan diri guys. Oke, ini dia guys. Akhirnya kita dapat ikan African langfishnya. Nah, setelah itu kita taruh kayak gini ya, dan kita geser ya, supaya bisa langsung ke tanahnya guys. Nih, kita geserinya pelan-pelan supaya nggak terlalu stres juga ya. Jadi ini kita eksperimen tapi masih hewani ya. Oke guys, eksperimennya sudah dimulai dan bisa kamu lihat sendiri, ini adalah reaksi African langfish ketika sudah di daratan. Yang tentunya daratannya masih ada air-air percikan gitu ya, supaya tubuhnya ini nggak terlalu basah, nggak terlalu kering ya. Nih, jadi kenapa aku eksperimen kayak gini? Karena ikan African langfish itu kalau musim kemarau ya, dia itu memang jalan gitu loh guys. Dia jalan pakai kakinya tuh ya. Dia pakai kakinya tersebut untuk jalan mencari air atau mungkin mencari spot lumpur supaya dia bisa hibernasi guys. Nah, makanya itu kakinya itu bukan sembarang aksesoris atau pajangan doang ya. Karena memang ikan langfish itu juga merupakan ikan purba nih. Mulai dari ekornya ya. Ini benar-benar ikan purba banget. Jadi kalau masalah adaptasi dia itu bagus banget, termasuk ketika menghadapi musim kemarau guys. Nah, tuh dia mulai gerak, gerasak gerusuk. Tuh, kalau dari gerakannya sih kayaknya memang dia tuh secara insting udah ada ya. Tuh, tinggal kita membantu nyipratin nih guys ya, supaya dia nggak terlalu kering juga.
Jadi kita ini tetap eksperimen tapi juga nggak pengen nyiksa juga gitu loh. Nanti takutnya nanti ada yang komen nih, wah nyiksa bang. Enggak, ini aku nggak nyiksa. Karena memang masih batas kemampuannya gitu loh guys. Dan supaya untuk safety juga, aku kasih tempat basah-basahan kayak gini ya. Tuh, kenapa kok bisa si langfish ini apa namanya masih bertahan gitu ya tanpa air yang full gitu atau air yang merendam dia gitu. Nah itu karena dia nafasnya pakai paru-paru primitif guys. Jadi nggak masalah ya selama tubuhnya basah, dia ini nafasnya juga pakai paru-paru gitu. Jadi langsung udara kayak kita manusia biasa guys. Berbeda dengan ikan secara umum yang menggunakan insang. Nah kalau ini karena dia pakai paru-paru nih, jadi nggak terlalu bergantung dengan air guys ya. Yang penting airnya sekedar membasahi tubuhnya aja. Toh waktu aku pegang ini dia kayak agak kayak belenyek gitu loh guys. Aduh, belenyek itu apaan ya? Kayak ada lendirnya gitu loh guys. Dan menurut aku itu kayaknya lendirnya supaya menjaga tubuhnya agar tetap lembab ya, agar tetap yaitu lembab supaya dia nggak terlalu kering. Dan kalau kering tentunya bisa mati ya. Dan itu bahaya banget guys. Aku pegang-pegangin gini supaya dia bergerak guys. Mungkin salah satu caranya dia juga untuk menghemat tenaga guys. Tuh. Kalau kita lihat tubuhnya itu bener-bener kayak berlendir gitu loh guys. Jadi ketika kita memegang ya si ikan langfish ini, dia itu kayak licin banget. Mungkin kalau kamu punya ya, coba tuh kamu pegang si ikan langfishnya ketika ada di luar air. Waduh, itu licin banget. Dan struktur tubuhnya tuh lembek ya nih. Ini aku sambil bersihin kepalanya. Cuman memang harus hati-hati guys, takutnya dia tuh gigit juga kalau di daratan ya. Tuh. Dia tuh ketika di daratan atau mungkin setengah daratan setengah air juga tuh. Dia tuh kayak lebih pasif ya. Dan cenderung memojok gini. Jadi mungkin memang di alamnya kayak gitu. Dia mencari tempat di pinggir-pinggir gitu ya, sambil dia itu bernafas dengan mudah gitu. Karena ya balik lagi dia tuh kan, dia lagi nafas. Jadi dia nafasnya itu pakai paru-paru guys nih. Aku elus-elus, memang licin banget gitu. Mungkin kalau kamu punya ya, wah jadi pengen ngelus-ngelus terus guys. Tuh dia mulai gerak-gerak lagi. Dan ketika gerak tadi kamu lihat kan, kakinya itu berperan penting banget loh guys. Nih, ini dari tadi aku bener-bener terus siramin juga ya, supaya nggak terlalu nyiksa dia. Nih, tuh dia kayaknya mau kabur guys. Enggak suka gelai. Tuh dia bakal kemana? Kayaknya dia mulai gelisah. Nggak tahu ini kalau pasir malang merah ini emang kayak ada busa-busa gitu ya. Nah tuh dia mulai ngejar tangan aku guys kayaknya ya. Tapi kalau kita lihat nih, si ikan langfish itu memang mirip kayak belut sih. Cuman dari segi tubuh dia lebih gendut dan lebih besar ya. Nih guys, aku elus-elus terus dari tadi sambil nyipratin air supaya dia nggak kering. Kalau kita lihat ya, si ikan langfish ini aku nggak tahu sih apakah dia galak ya, apakah dia gigit juga ketika kita elus-elus. Cuman kalau kamu punya ikan langfish di rumah ya, saran aku sih harus hati-hati ketika si kepala atau mulutnya ini udah mulai mendekat guys. Dan kalau kita lihat dari kakinya itu kan tipis banget tuh ya, kayak akar ya, tapi cukup kuat loh. Jadi kayak dia mau mendaki-daki tuh. Dia mau mendaki medan yang ke atas gitu ya, bisa gitu. Tuh, cuman memang dari segi karakter dia ini lebih pasif. Dan kenapa aku nggak terlalu kering juga, karena dia ini bisa bikin kepompong loh. Jadi ketika dia saat musim kemarau ya, saat musim kemarau dia ini mencari tempat yang pas seperti lumpur atau tanah kering untuk membuat kepompong guys. Nah kan lucu ya kalau misalkan kita lagi eksperimen kayak gini di tempat kering, tiba-tiba dia jadi kepompong guys. Harus nunggu 6 bulan lagi kayaknya ya. Dan itu bener-bener
sangat membagongkan gitu kalau itu beneran ya. Nih, ini aku bener-bener harus kayak kasih stimulus gitu ya, supaya dia kayak gerak-gerak gitu loh guys, nggak terlalu pasif. Dan yang bikin kita kasihan sama ikan langfish ya, ketika si airnya ini mulai surut ya, mulai musim kemarau, dia itu kan otomatis gampang terlihat ya, karena airnya kan mulai dikit nih ya kan, mulai surut. Nah itu dia jadi incaran mangsa-mangsa loh guys, kayak burung ya, atau mungkin buaya ya, atau hewan-hewan lainnya guys. Dan aku ketika ngelihat itu, waduh nggak tega banget sih. Ya meskipun itu memang alam liar ya, hukumnya seperti itu. Kalau kita lihat ya guys, si ikan langfishnya ini kayak mau menggali tanah atau pasir malangnya guys. Seolah-olah dia mau tuh kan, dia mau gali. Jadi seolah-olah dia itu kayak lagi di musim kemarau di alamnya gitu loh guys. Jadi kalau dia di alamnya di musim kemarau, seperti yang aku bilang tadi, dia itu kayak menggali tanah atau lumpur gitu untuk tempatnya hibernasi guys. Habis itu baru deh dia membuat kepompong. Nah makanya itu, jadi jangan heran ya. Sekarang kita bakal pindah ikan langfishnya ini ke kontainer sebelahnya guys. Oke, kita bakal angkat langfishnya karena kita bakal pindah ke atap rumah guys. Karena tadi aku dengar-dengar udah hujan ya, meskipun mungkin hujannya nggak terlalu deres sih. Jadi sekarang kita udah ada di atap rumah guys. Nih kamu bisa lihat sendiri, sekeliling aku udah hujan deres banget ya. Nih ini benar-benar bisa jadi simulasi atau eksperimen yang bagus, karena daratannya ada dan tentunya basahnya juga ada. Jadi pas banget dan tidak menyiksa guys tentunya ya. Jadi ukuran menyiksa untuk ikan langfish itu adalah ketika dia kekeringan guys. Nah itu dia kasihan banget. Tapi kalau misalkan dia ada di daratan, ya nggak masalah selama masih basah. Entah itu kita siram atau mungkin hujan kayak gini. Karena memang itu apa ya, skillnya dia gitu ya, kemampuannya dia gitu. Nih. Bentar. Lah, dia malah nggak mau diserok guys. Bentar, ini aku serok lagi. Harus pelan-pelan ya guys, karena kalau aku seroknya terlalu keras ya malah jadi memaksa nanti. Oke, ini. Jadi aku benar-benar pelan-pelan, nggak mau nyiksa dia juga. Oke, kita berhasil. Dan sekarang kita letakkan di tanah ini guys. Tuh nih. Wih, dia mulai jalan guys. Nih, kita lihat seperti apa reaksi ikan langfish ketika di daratan guys. Nih, dia mulai menggunakan kaki-kakinya. Nih, aku kasih sandal supaya kasih gambaran ya. Sejauh apa sih dia melangkah guys. Tuh, dia mulai meliuk-liuk seperti belut ya kalau dilihat. Jadi mungkin buat kamu yang masih awam atau temen kamu atau mungkin keluarga kamu yang lagi nonton juga, ini bukan belut tapi ikan langfish. Jadi sekilas ya emang mirip belut sih. Tuh. Dia mencari sesuatu ya, sepertinya dari instingnya dia mencari perairan yang lebih dalam guys, atau air yang lebih dangkal. Kalau ada air guys, dia itu lebih aktif ya, apalagi ketika hujan seperti ini. Pas banget loh ketika misalkan dia musim hujan ya di alamnya. Jadi udah mulai ada air hujan tuh, rintik-rintik ataupun hujan deras. Si langfish ini dia secara insting bakal menangkap, oh ini udah musim hujan nih, waktunya dia mencari perairan atau air yang lebih dalam. Sorry, bukan lebih dangkal ya, tapi lebih dalam. Tuh. Ya kan, kelihatan kan ada air yang lebih dalam, dia menuju ke sana guys. Karena ya memang instingnya seperti itu. Tuh. Jadi aku beruntung banget ya, karena hari ini hujan gitu. Jadi kita bisa menggunakan air hujan ini ya, air alami yang jatuh dari langit untuk eksperimen kita guys. Nih, aku sambil elus-elus gini atau bukan narik juga sih, supaya dia ini lebih terarah guys ya, nggak terlalu kemana-mana, takutnya malah kabur ya. Tuh dia lebih aktif ya ketimbang tadi kita taruh di pasir malang ya, dia kayak pasrah gitu ya kan, malah tadi mau menggali ke tanah guys. Nah beda ya kalau di sini. Tuh dia membuka mulutnya guys. Aku nggak tahu kenapa dia membuka mulutnya, tapi yang jelas itu bener-bener wah gila. Aku bener-bener baru pertama kali loh ngeliat ikan langfish ataupun ikan secara umum jalan di daratan guys.
meskipun hujan ya. Kalau biasanya kan ikan biasa kan pasti pasrah ya. Kalau misalnya dia ada di daratan terus hujan ya dia udah gitu aja gitu. Tapi ini ikan yang spesial banget gitu ya, bisa jalan di daratan meskipun harus dibantu air hujan ya. Dan dari mukanya tadi aku sempat liatin kan, kayak antara serem dan melas gitu ya. Jadi lucu banget deh ikan yang satu ini. Cuman tetap harus hati-hati loh ya dalam menghandle ikan yang satu ini guys. Tuh dia kayak nggak tahu apakah dia punya sensor ya yang bisa mendeteksi seberapa dalam air itu guys. Tuh. Dia benar-benar jalan ya. Tuh lihat kakinya guys tuh. Gerak-gerak ya. Yang satu nahan, yang satu maju ke depan. Terus yang satunya lagi nahan, maju ke depan gitu terus guys. Jadi memang kakinya ini berfungsi untuk saat-saat kayak gini ketika dia ada di daratan dan dia harus pindah dari satu tempat ke tempat lainnya guys. Apalagi ya namanya ini ya, kalau di alam kan nggak kenal ampun ya. Ketika dia terlalu lama di daratan ya, khususnya ketika dia nggak punya kaki itu, wah itu bisa langsung dimangsa guys. Bahkan sama jaguar atau cheetah gitu ya, atau sejenis macan gitu bisa juga loh guys, karena si langfish ini empuk banget tadi kalau aku pegang-pegang. Dia masih aktif terus guys ya, berjalan ke sana kemari mencari air yang lebih dalam. Ya seperti yang aku bilang tadi, dia itu secara insting memang suka banget tuh kan. Ketika dia udah mulai menemukan tempat yang PW, dia merenung gitu ya, kayak ini aku ada di mana gitu. Nih kita coba tarik lagi, tapi nariknya nggak terlalu kasar. Dan dia tuh licin banget sumpah. Aku tadi itu mau megang-megang gitu tuh kan, lepas lagi. Jadi nih ntar aku halangin pakai selang supaya dia nggak terlalu kemana-mana guys. Takutnya malah masuk selokan. Waduh tuh. Dia mau masuk selokan malah bahaya guys nanti ya. Bisa hilang nanti ya. Karena kalau udah masuk, waduh, sulit guys dikeluarin. Karena licin banget. Tuh. Dia kalau misalkan di darat kok tambah aktif ya ketimbang di air gitu. Kalau misalkan kamu tadi lihat kan, kalau di akuarium dia tuh lebih santuy ya, nggak ngapa-ngapain. Tapi berbeda ketika dia di daratan guys, malah semangat banget gitu kemana-mana ya. Tuh kayaknya dia penasaran banget deh guys sama kondisi di sekitar kita. Ini aku balikin lagi guys karena udah cukup lama juga, dan kalau terlalu lama takutnya malah bikin dia stres ya. Jadi segitu aja cukup untuk eksperimen kali ini guys. Tuh berikutnya kita bakal pindahin atau balikin lagi si ikan langfish ini ke tanknya semula. Oke, aku udah ada di dalam lagi, dan sekarang kita langsung aja serok si ikan langfishnya supaya bisa masuk ke tank guys. Karena kalau dipegang itu aku berani, cuman dia tuh licin banget. Nih kan, aku pegang dikit aja dia kayak udah lolos gitu loh guys. Nih kan sulit, bener-bener licin lah. Karena kalau misalkan kita tekan dengan keras ya kayak kita nyekek badannya gitu, kasihan. Jadi kalau dipegang halus dia kabur ya. Tapi kalau dipegang kasar atau benar-benar keras gitu ya dia malah kesakitan guys, kasihan. Jadi benar-benar harus pakai jaring ya. Oke, nah kalau udah kita langsung pindahin aja guys tuh. Oke, kita pindahinnya pun pelan-pelan ya, nggak langsung disodor gitu ya, kasihan ntar ya. Nah ini nih guys, dia mulai keluar secara pelan-pelan. Pastiin dia keluar karena memang keinginannya sendiri guys. Nih, wih, akhirnya guys dia kembali ke tanknya semula. Dan bisa kamu lihat tuh, dia lebih cenderung pasif ya ketika berada di dalam tank guys. Ya mungkin ini dia kaget ya, wah gua habis di ospek ke daratan ya, sekarang udah balik lagi. Karena takut luka ya, setelah aku cek ternyata tubuhnya masih aman-aman aja, nggak ada bekas luka atau goresan-goresan gitu. Jadi secara fisik aku nilai sih dia masih aman-aman aja. Takutnya nih dengan dia taruh di daratan tubuhnya mengeras atau
mengering gitu ya. Ternyata enggak juga guys. Karena yang tadi kita lakukan itu masih dalam batas wajar, alias masih ada basah-basahnya gitu. Ini aku siapin udang potong karena kita bakal ngasih makan ke ikan langfishnya guys. Kita lihat selahap apa sih kita kasih makan si ikan langfish ini. Ya, kita langsung cemplungin aja si potongan udangnya ini. Kita lihat seperti apa reaksinya. Kalau ekspektasi aku ya, mungkin dia masih adaptasi sih dan masih kebingungan karena dia habis kita taruh di daratan guys. Takutnya dia kayak agak stres gitu ya. Wih, langsung dimakan loh guys. Tuh. Langsung diseruput loh guys. Tuh, giginya dan rahangnya itu kuat banget ya untuk menelan atau memakan sesuatu guys. Tuh, bisa dilihat ya. Dia dengan sekali lahap langsung habis tuh makanan. Meskipun dia mungkin itu masih ngunyah-ngunyah dulu ya. Dari tadi guys, dia masih ngunyah-ngunyah terus. Mungkin apakah udangnya alot? Kalau menurut aku sih nggak terlalu alot ya si udangnya. Cuman mungkin memang dia cara makannya seperti itu. Jadi ikan langfish itu makanannya ya bisa kamu kasih udang, sejenis krustasea ya. Moluska pun juga bisa. Pokoknya sesuatu yang ada di bagian bawah. Karena ya kalau di alam dia makannya mungkin kayak siput, udang air tawar ya. Termasuk ikan-ikan kecil dia juga mau guys. Kayak di sini ada lele, komet. Cuman yang aneh ikan langfish yang ini yang aku punya itu kok nggak mau makan ikan-ikan. Apakah dia sulit menangkapnya atau gimana? Aku juga nggak tahu. Tapi kalau di alam liar pun ikan yang dia makan ikan kecil yang yang mudah ketipu atau mungkin ikan yang udah mati gitu. Karena dia bisa jadi kayak oportunis ya. Oportunis itu ibaratnya apa aja dah dimakan gitu ya. Mau makanan mati kayak mau ikan mati, udang mati, selama belum terlalu busuk dia bakal makan kok guys. Ya itu tadi kan, dia bisa puasa sampai antara 6 bulan, tapi ada juga yang bilang puasanya bisa sampai 1 tahun. Ya anggap aja antara 6 bulan sampai setahun lah ya. Tapi meskipun 6 bulan atau setahun pun ya itu masuk kategori puasa yang cukup lama loh. Bener-bener gila ya. Ikan ini patut diapresiasi sih karena ikan purba ya dengan puasa yang bisa lama banget gitu. Oh iya guys, kelupaan. Jadi tadi kan aku bilang dia itu nafasnya pakai paru-paru. Tapi selama apa sih? Jadi dia itu bisa nahan nafas antara 15 sampai 20 menitan ya. Dia itu setelah atau setiap 15 menit sekali dia bakal ke atas permukaan air untuk meneguk udara. Tuh. Dia mulai ke atas guys. Dia mulai ke atas bakal ngapain? Oh kan seperti yang aku bilang, dia bakal ke atas permukaan air untuk meneguk udara guys secara langsung ya. Jadi itu salah satu cara bernafasnya guys. Jadi jangan kaget lah. Nih kita tambahin makanannya. Siapa tahu ya kan dia masih lapar. Kita taruh di sini ya, yang di pojok situ. Kalau aku pastiin di depan mukanya sih, karena kalau nggak gitu dia nggak bakal notice guys. Tuh, dia udah mulai makan ya, kelihatan dari pantulan kacanya. Tuh, dia mulai mendekat dan makan lagi guys, langsung seruput. Tuh, dia tuh emang suka nyeruput sesuatu ya, mulai dari udang. Cuman aku nggak tahu kira-kira selain potongan udang, untuk ikan langfish yang dipelihara dia mau makan apa lagi ya, karena di tengmet-tengmetnya ini tuh kayak ikan lele itu dia nggak mau makan guys. Aku tungguin dari tadi, ternyata ikan langfishnya belum selesai juga ya ngunyahnya. Jadi bener-bener lama meskipun dia ini cuma ngunyah 1 udang doang ya. Berbeda kalau kita kasih si seabed ya, yang merupakan ikan Channa marulioides, dia tuh langsung sekali lahap bisa langsung nerima lagi gitu. Tapi ini harus nunggu sampai dia selesai ngunyah guys. Padahal dari tadi aku mau ngasih lagi nih. Ini dia guys, penampakan ikan langfish dari dekat ketika dia makan tuh. Dia makannya kayak kita gitu, jadi harus ngunyah dulu. Berbeda dengan kebanyakan ikan ya, kadang ada yang langsung ditelan kan. Nah kalau ini dia kayaknya ngunyah-ngunyah dulu gitu loh guys.
Ya udah, mungkin itu aja guys ya eksperimen kita kali ini, yaitu ikan langfish yang kita coba jalan di daratan, yang mulai dari Pasir Malang sampai kita taruh di atas rumah guys ya. Jadi dia tadi itu cukup aktif kalau menurut aku ya ketika di daratan, berbeda saat di air dia cenderung pasif. Jadi kamu bisa lihat sendiri ya tadi seperti apa reaksi dan perilakunya dia. Kalau menurut kamu gimana nih si ikan langfish ini? Bagus dan keren nggak sih? Kamu tulis di kolom komentar ya. Yaudah, mungkin itu aja dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.